Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Saskia Kelas Salsabila. Aku gak sendiri di sini aku gak sendiri, ada teman-teman aku. Nah, yang pertama itu ada Riansah, yang kedua ada Rara Magfiratunisa, dan kedua ada Unis Tiani, yang keempat ada Raihan, yang kelima ada aku sendiri. Nah, di sini saya sebagai moderator acara PKM. Untuk kali ini untuk ada presentator pertama yaitu Raihan Maulana, dan presentator yang kedua itu ada Riansah. Baik, untuk Raihan bisa dimulai. Saya serahkan kepada Raihan Maulana. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Baik. Yang pertama, tentang makna hadis dan sinonimnya. Next slide. Secara definisi hadis, ada dari bahasa ataupun secara istilah. Nah, pengertian hadis menurut bahasa yakni hadasa yahdusu hudusan wa hadasatan. Yang mana menurut pengertian ilmu shorof, hadasa berarti fi'il madhi, yahdusu fi'il mudhari', adapun hudusan wa hadasatan ialah berupa masdar yang berarti baru, lunak, lembut, berita, ataupun perkataan. Kemudian definisi hadis menurut istilah. Menurut istilah, hadis ialah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat-sifat fisik maupun moral perilaku sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Nah, berarti apapun yang berasal dari Nabi, entah itu bentuknya perkataan, perbuatan, termasuk dalam definisi hadis menurut istilah. Next slide. Kemudian ada contoh hadis perkataan ataupun qauliyah. Contohnya ialah seperti halnya sabda Nabi Muhammad SAW, man sarrahu ayyubsatu alaihi rizquhu aw yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Rawahul Bukhari. Nah, sabda Nabi di sini merupakan contoh dari hadis yang jenisnya perkataan ataupun qauliyah, yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kita ingin rezeki dan umur kita diluaskan, rezekinya, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, atau hadis perbuatan ataupun fi'liyah ialah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha shalah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika beliau membuka atau mengawali sholat. Nah, dari kedua contoh tersebut sudah jelas bahwasannya yang pertama merupakan perkataan secara langsung, yang kedua merupakan contoh hadis yang berupa fi'liyah ataupun perbuatan. Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita pahami bahwasannya hadis ada qauliyah, ada fi'liyah. Kemudian selanjutnya ada
takririyah. Next slide. Nah, contoh hadis takriri ataupun persetujuan. Contohnya dari Khalid bin Walid bahwasannya dia, Khalid dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Lalu disuguhi makanan daging dob. Dob itu ialah sejenis kadal gurun. Dob itu perbedaan dob antara dob dengan kadal-kadal yang lain ataupun dengan biawak. Kalau dob itu herbivora, makanannya tumbuhan, dan juga dob itu jinak. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah, apa makanan tersebut?" Maka para sahabat berkata, "Itu daging dob ya Rasulullah." Seketika itu Rasulullah menarik tangannya. Maka aku, Khalid, bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat." Contoh hadis tersebut merupakan contoh hadis persetujuan atau takriri yang mana Rasulullah tidak melarang ataupun tidak mencegah, akan tetapi sifat yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut adalah membolehkan, mempersetujui bahwasannya itu boleh dimakan. Nah, dengan tindakan Rasulullah tersebut mencontohkan itu adalah sebuah hadis yang bersifat persetujuan ataupun takriri. Nah, kemudian next slide. Nah, kemudian di sini ada contoh hadis sifat Nabi, ada juga contoh hadis sifat perilaku Nabi. Ada yang sifat fisik, ada yang sifat yang bentuknya perilaku. Yang contoh hadis sifat fisik Nabi dari Al-Bara bin Azib bahwasannya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Beliau suka mengenakan pakaian warna merah. Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari contoh tersebut itu menunjukkan sifat fisiknya Rasulullah itu berperawakannya sedang, berpundaknya itu lebar, rambutnya itu lebat sampai ke daun telinga. Nah, itu merupakan hadis yang bersifat fisik. Kemudian ada hadis yang sifatnya perilaku. Contohnya dari Anas bin Malik berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khuluqan," yang artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang baik akhlaknya. Nah, akhlak itu juga masuk kepada perilaku. Nah, jadi contoh yang kanan Nabi SAW ahsanan nasi khuluqan merupakan suatu contoh hadis Nabi yang sifatnya perilaku. Kemudian next slide. Nah, dari hadis itu memiliki beberapa persamaan atau sinonim. Ada yang namanya sunnah, ada juga khobar, ada pun asar. Kemudian, next slide. Dari persamaan-persamaan hadis, yang pertama ialah sunnah. Apa itu sunnah secara bahasa dan apa itu sunnah secara istilah? Secara bahasa, sunnah artinya perjalanan yang diikuti, as-siratul mutba'ah. Kemudian tradisi atau kebiasaan yang berjalan secara terus-menerus, al-adatul mustamirah. Nah, berarti sunnah tersebut ialah secara bahasa sesuatu yang perjalanan yang diikuti atau sebuah tradisi. Kemudian ada sunnah secara istilah. Sunnah secara istilah dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Dalam artian, sesuatu yang keluar dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, penetapan. Nah, itu yang dinamakan suatu sunnah yang
sama dengan hadis. Itu menurut ulama ahli hadis. Kemudian ada sunnah menurut ulama ahli fikih. Nah, seperti yang sudah kita tahu, sunnah yang dimaksud oleh ahli fikih ialah sifat syara yang menuntut pekerjaan, tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggal. Baik, untuk dilanjutkan lagi ke Rehan, materi pertama. Baik, terima kasih moderator. Kembali lagi ke sunnah secara istilah. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, baik berupa segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Nah, jadi sunnah secara istilah ialah menurut ulama usul fikih ya seperti itu, segala sesuatu dari Nabi tapi bukan Al-Quran. Nah, adapun sunnah menurut ulama mau'idhah, yang artinya sunnah adalah lawan dari bid'ah. Lawan kata dari bid'ah menurut ulama mau'idhah ialah sunnah. Next slide. Oke, next. Sinonim hadis yang berikutnya ada khobar. Definisi khobar menurut bahasa diartikan an-naba ataupun berita. Menurut istilah, muhaddisin khobar adalah ma ja'a anin nabi wa ghairihi min ashabih awit tabi'in aw tabi'it tabi'in aw man dunahum. Sesuatu yang datang dari Nabi dan yang lain seperti para sahabat, tabi'in, pengikut tabi'in, atau orang-orang setelahnya. Nah, jadi khobar menurut istilah muhaddisin, khobar ialah sesuatu yang datang dari Nabi. Nah, kemudian ada contoh khobar, seperti halnya perkataan Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini merupakan tabi'in, yang mana perkataannya ialah man aradad dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menghendaki dunia, ia harus berilmu, dan siapa yang menghendaki akhirat, ia harus berilmu pula. Dari perkataan Imam Syafi'i yang merupakan seorang tabi'in, ini merupakan khobar. Nah, dari pengertian khobar tersebut diberilah contoh perkataan Imam Syafi'i. Kemudian next slide. Sinonim yang selanjutnya ada asar. Secara bahasa, asar berarti al-baqiyatu au baqiyatus syai', peninggalan atau bekas sesuatu. Adapun al-manqul, yang dipindah dari Nabi. Secara bahasa berarti asar itu adalah bekas atau pindahan dari Nabi. Adapun secara istilah, asar adalah sinonim hadis dan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, kalau menurut istilah, asar itu persamaan hadis juga merupakan sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Berarti perkataan ataupun perbuatan yang tabi'in itu dinamakan asar. Nah, contohnya seperti halnya perkataan Hasan al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in. Perkataannya ialah, salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tatkala dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Perkataan Hasan al-Basri ini merupakan asar. Kenapa dikatakan asar? Karena Hasan al-Basri ialah seorang tabi'in, yang mana pengertian asar ialah sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Nah, dikarenakan Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in, jadi perkataannya itu ialah asar. Kemudian, next slide.
Yang terakhir rangkuman. Di sini dapat kita perhatikan bahwasannya hadis dan sinonimnya. Ada sandaran, ada aspek. Yang pertama hadis dan sinonimnya. Hadis, sinonimnya itu adalah sunnah, khobar, dan asar. Nah, hadis bersandar kepada Nabi. Aspeknya, segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifatnya Nabi. Adapun sunnah, sunnah adalah berasal juga dari Nabi dan para sahabat. Aspeknya, perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat Nabi. Kemudian ada khobar, sandaran, dan selainnya. Berarti bisa tabi'in, tabi'in. Nah, aspeknya, segala perkataan dan perbuatan Nabi dan selainnya Nabi. Nah, itu tabi'in dan tabi'in. Juga sahabat. Kemudian asar. Nah, kalau asar sandarannya adalah sahabat dan tabi'in. Nabi tidak diikutkan dalam asar. Aspeknya, segala perkataannya sahabat dan perbuatannya sahabat juga tabi'in. Nah, dari rangkuman tersebut dapat kita pahami, oh hadis berarti hanya dari Nabi, berarti perkataan, perbuatan, pertujuan, dan sifatnya Nabi. Kalau sunnah berarti dari Nabi dan para sahabat. Kalau khobar berarti Nabi dan selainnya. Begitu pula asar, berarti asar sahabat dan tabi'in. Nah, sekian. Silakan bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan dari teman-temannya? Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk presentator pertama telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ilmunya yang disampaikan tadi. Jadi di sini saya akan buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Guys, ada yang mau tanya? Baik. Untuk Lita apa yang ditanyakan? Boleh. Izin bertanya, saya ingin menanyakan tentang bagaimanakah sifat khobar bila dibandingkan dengan hadis? Sudah cukup, Teh? Untuk pertanyaan saya tampung dulu. Silakan yang mau bertanya lagi. Untuk raise hand ya. Yang mau bertanya raise hand dulu. Baik, untuk Ayesa Kanaya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayesa Kanaya, izin bertanya. Menurut kalian itu bagaimana cara mengukur kesahihan sebuah hadis atau sebuah atsar? Seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya?
Ada lagi? Yang mau bertanya ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh meminta waktu ya untuk kita menjawab. Baik, sambil menunggu jawabannya, saya alihkan untuk materi kedua ya. Untuk sesi jawabnya nanti ada di akhir setelah materi kedua. Baik, untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Riansah. Baik, untuk pemateri kedua Riansah. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi tentang hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Slide selanjutnya coba. Slide selanjutnya. Moderator. Yang sebelumnya. Nah, di sini pembagian hadis ditinjau dari sandarannya. Terbagi dua. Yang pertama ada dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala itu sering disebut hadis qudsi. Dan hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis nabawi. Slide selanjutnya. Mengapa dinamakan hadis qudsi? Karena dinamakan hadis qudsi suci, karena ia bersumber dari Allah yang Maha Suci. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikannya, yang disandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qudsi itu dari Allah, terus disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu penyampaiannya seperti Iqra, itu harus Iqra, tidak boleh diubah. Tapi kalau hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Ini ada definisi hadis qudsi. Kullu qaulin adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Allah azza wa jalla. Artinya, segala perkataan yang disandarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nah, seperti ini contohnya. Dari Allah langsung ke Rasul. Bisa redaksinya itu bisa diubah oleh Nabi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu redaksinya harus dari Allah. Kalau Iqra, tidak boleh diganti. Kalau hadis qudsi, redaksinya dari Nabi. Oke, selanjutnya.
Ya, bentuk-bentuk periwayatan hadis qudsi. Seperti ini contohnya. Kalau ada hadis seperti ini bacaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, atau yaqulullah yang azza wa jalla. Yang pertama itu, atau yang kedua ada ini contohnya. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, atau fima rawahu anhu. Yang ketiga contohnya seperti ini lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki arabihi azza wa jalla yaqulu. Jika terdapat kata ini dalam suatu hadis, berarti itu ada hadis qudsi. Ini contohnya. Ketiga contoh ini adalah hadis qudsi. Jika terdapat suatu hadis yang katanya seperti ini, ada seperti ini, berarti itu adalah hadis qudsi. Oke, slide selanjutnya. Nah, seperti ini contohnya. Hadatsani Harmalatu bin Yahya At-Tajibi. Akhbarana Ibnu Wahbin, akhbarani Yunus an Ibni Shihab, akhbarani Sa'id bin Muhayyab, annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyamu huwa li wa ana ajzi bihi fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi lahul fatu qamis shaimi atyabu indallahi mirrihil misk. Nah, di sini contohnya itu dapat ada qala Allahu azza wa jalla. Nah, itu contohnya. Berarti ini adalah contoh hadis qudsi. Kalau ada kata seperti ini, qala Allahu azza wa jalla, atau seperti yang tadi yang saya paparkan tadi, contohnya seperti itu, berarti itu adalah contoh hadis qudsi. Selanjutnya, ini terjemahannya. Menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tajibi, memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab, memberitahukan kepadaku Yunus dari Ibnu Shihab, memberitahukan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasannya dia mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya. Mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak. Hadis riwayat Muslim. Berarti itu contohnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Apa perbedaannya? Ini yang pertama. Hadis nabawi itu jadi nabi yang menjadi sandaran sumber pemberitaan, bukan dari Allah langsung. Dan ini perbedaannya itu, kalau hadis qudsi, nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa hadis qudsi dan hadis nabawi itu berbeda. Hadis qudsi itu dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa redaksinya itu bisa dari Nabi, tidak sesuai dengan apa yang dikalamkan oleh Allah gitu. Soalnya hadis Nabi itu dari Nabi, bukan dari Allah sumbernya. Kalau hadis qudsi itu dari Allah baru ke Nabi. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kalau diwahyukan itu satu ayat, misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya tetap tidak bisa diubah. Seperti itu. Yang kedua, perbedaannya, pemberitaan meliputi perkataan.
perbuatan dan persetujuan. Nah, ini yang perbedaannya hadis qudsi hanya memberitakan perkataan. Jadi yang mencontohkan itu hadis nabawi. Mencontohkan pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Tapi kalau hadis qudsi itu hanya memberitakan perkataan. Karena Allah itu tidak mungkin kan bisa dilihat dengan mata telanjang, mata jasa dia. Terus yang ketiga itu ada perbedaannya lafal dan maknanya dari Nabi. Berbeda dengan hadis qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama, aku. Tetapi kalau hadis qudsi, redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku. Dari Allah berarti, hai hambaku. Seperti itu. Ya boleh selanjutnya. Nah, ini ada kitab-kitab hadis qudsi. Contohnya dari yang pertama nih ada kitab Al-Kalimut Thayyibah karya Ibnu Taimiyah. Nah, ada yang kedua Al-Ittihafat As-Saniyah bil Ahadits Al-Qudsiyah karya Abdul Rauf Al-Manawi. Yang ketiga ada kitab Adabul Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad Asy-Syarbashi. Yang keempat ada kitab Al-Ahadits Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir dan lain-lain. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, kurang mengerti, boleh bertanya di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua telah memaparkan materi kedua yaitu tentang hadis. Untuk sesi selanjutnya itu ada tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan dari materi kedua ini? Baik, untuk Ayesa Kanaya, apa ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pemateri mengenai hadis qudsi, tadi kan dijelaskan bahwa hadis qudsi kan itu firman Allah ya. Lalu menurut pendapat kamu sendiri, mengapa sih harus ada hadis qudsi apabila sudah ada Al-Quran? Terima kasih. Sama-sama. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi tidak yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, izin untuk selanjutnya ada sesi jawab. Ya.
Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Anandalita. Nah, di sini ada bagaimanakah sifat khobar bila dibandingkan dengan hadis? Jawabannya itu khobar adalah perkataan Ya. dan ketetapan orang. Selain Kitab-kitab hadis qudsi tolong. hadis adalah perkataan, tindakan dan ketetapan Nabi Muhammad. Khobar mempunyai arti yang lebih luas dari hadis. Oleh karena itu, hadis dapat disebut dengan khobar. Gimana untuk Pelita? Ya, cukup Si teh, Agus nih. terima kasih. Sama. Bekasi ya dia. Di mana dia? Uninus. Oh, pondok tuh Unisma. Bisa di-unmute. Bukan. Atang siapa Atang? Yang di pondok. Gas. Yang di pondok juga apa? Baik, saya izin menjawab lagi untuk pertanyaan dari Ayesa Kanaya dari materi yang pertama tadi. Bagaimana sih cara mengukur kesahihan dalam sebuah hadis? Nah, hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui rawi-rawi dengan karakteristik moral yang baik, adil, dan kapasitas intelektual yang mumpuni dabit, tanpa ada kejanggalan, syadz, dan cacat ilat. Baik ya untuk Ayesa Kanaya, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Nah, baik, untuk menjawab pertanyaan dari Ayesa Kanaya lagi, dari materi kedua, mengapa harus ada hadis qudsi padahal sudah ada Al-Quran? Ya, maka sesungguhnya pertanyaan itu sama dengan pertanyaan mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran. Jawabannya itu tentu juga jelas, yaitu karena Al-Quran saja tidak cukup untuk menjelaskan semua perintah Allah kepada manusia, sebab Al-Quran itu
sangat terbatas jumlahnya. Hanya memiliki 30 juz dan 144 surah. Kalau semua hal-hal kecil harus masuk ke dalam Al-Quran, maka tebalnya bisa mengalahkan ensiklopedi. Lalu siapa yang akan baca Al-Quran? Kapan khatamnya? Maka tetap dibutuhkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di luar isi dari Al-Quran. Jadi dalam bentuk hadis yang melengkapi firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi itu mengapa harus ada hadis qudsi pada sudah Al-Quran? Jadi itu hadis itu buat melengkapi isi dari Al-Quran yang tidak ada di Al-Quran gitu. Jadi untuk Ananda Yesakanaya apakah bisa dipahami? Baik, sudah dipahami. Terima kasih atas penjelasannya. Sama. Baik, untuk acara ini saya akhiri. Apabila ada kesalahan dari kami dan dari saya sendiri sebagai moderator, mohon dimaafkan, mohon dibuka ke lapang maaf itu dari kalian. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya, moderator dan teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.